Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita masuk ke dalam tema uangmu, uangku, uangku ya uangku. Masya Allah ya. Baik Ustaz, ini kalau ngomongin masalah ini jadi ingat harim. Iya. Jadi kalau misalnya udah berkeluarga, kan kita pasti tuh kata bini bilang, ya iyalah uangnya Abah. Jadi ini khusus untuk yang berkeluarga ya? Bukan Kiai. Ya. Ini sebetulnya curhatannya Habib Ali. Ya Allah, ketahuan dong. Curcol. Curcol. Tapi memang kadang-kadang perlu diingetin juga kita laki-laki kadang-kadang ya. Misalnya, oh iya ya kita nyari rezeki emang buat harim gitu kan. Tapi giliran harim punya duit kagak bisa kita minta gitu. Kadang-kadang kalau bilang, kalau misalnya aneh ngasih ente itu sedekah. Kalau ente wajib, wah udah digituin malah. Oh, itu begitu ya Habib Ali? Nah, baik nih guru gimana nih untuk menyikapi ini? Apakah memang sudah kodratnya seperti itu? Silakan. Baik, pada dasarnya dulu, ini sebelum Islam lahir, sebelum datangnya Rasulullah SAW, itu kondisi perempuan betul-betul tidak memiliki hak apa-apa. Tidak memiliki hak pada hartanya, dirinya bahkan nyawanya. Makanya dalam sejarah perempuan itu kalau lahir seseorang ya yang berjenis kelamin perempuan tuh banyak orang malu punya anak perempuan. Karena tidak memiliki apa-apa gitu loh. Menjadi istri juga tidak berhak dengan harta, bahkan sangat-sangat rendah derajatnya. Apalagi kalau kemudian jadi budak yang dijual sana sini, bahkan nyawanya pada akhirnya pun juga tidak berharga. Berarti Islam yang menaikkan derajat. Nah, begitu datang Islam, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya perempuan punya kedudukan, di mana dia berhak mendapatkan mahar. Nah, ini mahar kan urusan apa ini? Tapi Ustaz Solmed, Ya. saya pernah baca Ya, dalam Aswan. sebuah sejarah juga. Bahkan dulu sebelum Islam datang, itu orang-orang jahiliyah itu kalau satu laki-laki istrinya bisa 40. Benar. 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 Rahikul Maktum buka aja di situ. 40. Saya bingung kalau 40 tuh masih ingat alamat yang ke-37. Ya Allah, dibayangin sama guru. Bingung nggak? Iya benar Nah, juga. setelah Islam datang seperti yang antum sampaikan. Benar. Maksimal 4. Masih malam Pak. Itu pun juga masih mikir. Apa yang dipikirin? Nafkah. Berani emang. Takut ketahuan. Ya Allah. Gak boleh ketahuan dong. Berarti nafkahnya. Ya, artinya perempuan ini bukan cuman sekedar maaf, ya. Pemuas syahwat laki-laki. Kalau zaman dulu ya hanya pemuas. Tapi hari ini dia berhak mendapatkan maharnya. Dia berhak mendapatkan nafkahnya. Bahkan dia berhak mendapatkan warisnya. Jadi luar biasa sekarang kedudukan perempuan dalam urusan harta suami nih. Masya Allah semangat banget. Terus. Jangan banyak-banyak dibagi ilmunya itu. Makanya para bini, ya bini dengerin. Ini kan nyari duit susah ini. Kan dicurhat juga kayak. Banting tulang peras keringat. Iya. Kadang pergi pagi pulang malam, kadang gak pulang-pulang. Maka harta yang diberikan kepadamu untuk menyenangkan dirimu, ya, nafkah yang diberikan kepadamu untuk menyehatkan badanmu, ketika suamimu pulang, tolong berikan dia sentuhan kasih sayang dan perhatian. Masya Allah. Makanya perempuan itu, wanita itu, istri itu paling gampang masuk sorga. Bener. Deket banget, kurang dari setengah meter. Masya Allah. Deket banget. Saking deketnya. Kok bisa begitu, Ki Aswan? Dalilnya ada. Kata Rasul, jika dia sholat 5 waktu, sholat khamsaha. Kemudian ngapain lagi deketnya ke sorga? Kalau dia puasa Ramadan aja. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Dan dia mentaati suaminya. Nanti dia yaumil mahsyar. Di depan pintu surga. Apa yang Allah katakan, silakan engkau pilih pintu surga yang mana kau ingin masuk. Allah nikmatnya. Makanya sentuhan itu penting tadi. Benar. Tadi curhat juga bukan? Itu Enggak. setengah curhat. Ya artinya bahwa kadang-kadang laki-laki itu, apalagi sekarang ini. Bener. Banyak laki-laki yang menyimpan kegundahannya, kegalauannya, ketakutannya, kekhawatirannya. Tapi dia simpan sendiri. Dia tidak berikan itu kepada
informasi itu kepada istrinya. Kenapa? Karena suami itu Allah besarkan dalam akalnya, perempuan itu Allah besarkan dalam Hatinya. perasaannya. Nah, kalau suami dia ceritakan segala keluh kesahnya, betapa stresnya seorang istri melihat bagaimana susahnya sang suami. Termasuk keluh kesah dalam urusan harta. Dalam urusan harta. Harta. Nah, kalau bini kan kadang-kadang rada-rada kurang dipakai nih akalnya. Yang penting pakai perasaannya. Iya benar. Bang, Udah, stop dulu. Ini ntar kebuka semua, sabar ya. artinya emang fitrahnya begitu Kiai. Betul. Iya, benar. Allah gedein perempuan itu dengan perasaannya, makanya kadang-kadang dia mah ngomong-ngomong aja. Iya. Ya kan? Tanpa berpikir nih laki punya duit apa kagak, Iya, beli benar. tas yang mahal, sepatu yang mahal, Iya. ini yang itu. Apa yang dia lihat di Instagram dia pengen. Iya. Pokoknya yang dia timbang perasaannya. Ustadz, Hah? tapi masih banyak di luar sana seperti yang disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 4. Itu mereka yang merelakan hartanya buat suaminya. Makanya kata Quran, nikmati harta itu hani ammaria. Tapi buat mereka yang punya pekerjaan, punya usaha, para istri dengan beberapa protokol yang ketat ya dari suami, tidak menimbulkan fitnah, tidak banyak gibah atau tidak memancing hal-hal yang buruk, perpecahan rumah tangga, maka terus terang saja si istri itu punya hak atas hartanya. Ya. Bahkan dulu kalau nggak salah ada ulama membolehkan bila seorang istri kaya, seorang calon istri kaya menikah dengan suami yang biasa-biasa saja, boleh membuat sebuah perjanjian sebelum nikah. Bahwa ketika nanti terjadi apa-apa, ya namanya kita kan nggak tahu ke depan. Nah, ketika terjadi apa-apa, semua sudah tercatat dengan jelas. Semua sudah termaktub secara legal formal. Nah, tapi dalam urusan membagi harta, maaf, boleh kepada para istri yang bekerja untuk membagi hartanya kepada suaminya. Ya. Dan suami nggak boleh memaksa, apalagi mengambil tanpa sukarela. Haram hukumnya. Ini harta sang istri. Ya, betul. Nah, jadi seperti yang tadi Antum sampaikan. Ya harta istri. Ya. Harta suami ada sebagian yang memang milik istri. Ini hati-hati juga nih. Iya, benar, Ini jangan sampai harta istri, harta suami, harta istri. Dari mana ceritanya tuh? Cuma Ustaz, untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan target pernikahan, baiknya sang istri memberitahukan kepada suami kalau dia mau beli handphone harga 15 juta. Biarpun tuh hartanya istri. Betul. Supaya apa? Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin dalam rumah tangga. Tapi di harta laki-laki ini sebenarnya bukan punya istri aja kali. Itu sebenarnya tadi Ustaz Somad bilang ya. Ada kalau misalnya ada umi mungkin kita ya. Ada harta umi juga, ada adik perempuan juga gitu yang harus kita bagi ya. Yang menjadi harta istri itu, Beb Ali, adalah harta yang menjadi kewajiban sebagai nafkah. Misalnya berapa sih kebutuhan nafkah seorang istri? Sebulan ya. Dalam sebulan misalnya, dah aku jatahkan 5 juta. Cukup nih sudah nih urusan nafkah. Maka kalau si istri mengambil ngumpet-ngumpet ya, lakinya lagi di kamar mandi, dompetnya diambil, dipirit. Iya. Itu dosa bini tuh. Cuma tergantung Ustaz. Hati-hati. Tergantung kalau kebutuhannya dari 5 juta gimana. Ada ulama membolehkan loh. Boleh ambil Secukupnya. Benar. Masalahnya secukupnya gimana? Kalau Ada yang secukupnya ngerasa, Ustadz "Gua Solmed beda." Belum cukup nih karena harganya segini tuh. Tapi mendingan izin deh kalau gitu ya. Anda juga sering marah Ustaz. Perasaan nih dompet udah nih umpetin masih ketahuan aja. Khudhi ma yakfika kata Nabi ketika Iya. sang istri mengadu bahwa Abu Sufyan tuh punya suami nih, istrinya ngadu pada Nabi, Abu Sufyan tuh agak-agak pelit. Iya. Kemudian bagaimana nih ya Rasul, nih laki saya agak-agak pelit. Saya tuh kalau mau minta buat kebutuhan saya tuh agak susah. Jadi mesti saya ambil. Nabi bolehin ambil sewajarnya. Wajarnya. Jadi sewajarnya aja. Sewajarnya buat DP mobil. Itu bukan secukupnya Ustadz. Berarti kita kalau naruh duit di dompet jangan banyak-banyak. Gitu kali ya. Masya Allah ya. Dan memang untuk pembahasan ini Masya Allah ya akan terus berkembang. Yang penting keterbukaan, benar gak sih? Ini yang di rumah ini udah nyiapin sapu sama pengki. Ya nggak, awas lu pulang. Ya, baik. Dan sedikit mungkin mungkin sebelum kita ke commercial break ya, kita belum mengkerucut nih. Istilahnya harusnya kayak gimana sih, atau keterbukaan atau kayak apa sih yang harusnya gitu kita lakukan? Iya.
Ya memang seperti yang tadi sebenarnya dari apa yang kita sampaikan sudah ada beberapa kunci ya. Pertama karena suami pimpinan rumah tangga, Benar. ya istri yang punya harta sendiri dari bekerja atau apapun, baiknya kalau dia mau pakai dia izin. Bah, cakep. Dan kalau si istri mau berbagi kepada keluarganya dalam surah An-Nisa ayat 4, silahkan berbagi. Ini bentuk kelapangan istri yang salehah. Jadi kalau punya istri yang mau berbagi harta, yang memberikan harta kepada suaminya, ini istri jangan dikubur sebelum meninggal dunia. Masya Allah Karim, Allah. Ditangkap polisi. Iya. Belum meninggal di kubur. Baik. Baik, Masya Allah. Kayaknya next kita akan bahas ini lebih dalam lagi mudah-mudahan ya. Baik, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam dengan ngaji yuk. So siapkan Al-Qur'annya ya. Insya Allah akan ada ilmu yang baru yang kita dapatkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.